فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإنشاءالله tabarak wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Adabuz Zafaf fi Sunnatil Mutahharah karya tulis Muhammad Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang adab-adab pernikahan yang sepantasnya diketahui oleh siapa saja yang akan masuk di jenjang pernikahan dan yang telah dan sementara dalam proses pernikahannya, sebagaimana diketahui oleh para aulia, ibu ataukah bapak yang memiliki anak-anak yang juga akan masuk pada proses dan jenjang pernikahan, sehingga mereka bisa memberikan bimbingan arahan kepada putra-putri mereka guna menjalankan kehidupan rumah tangga mereka dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah kita akan masuk pada adab yang ke-24. Kata penulis rahimahullahu taala, wujubu al-walimah. Wajibnya melakukan walimahan, yaitu resepsi pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, a'linu an-nikah. Umumkanlah pernikahan. Nah, sehingga barakallahu fikum, di antara sesuatu yang disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk mengumumkan adanya pernikahan. Demikian barakallahu fikum, tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman atau agar orang-orang tidak berburuk sangka. Kenapa kok perempuan itu jalan sama laki-laki itu bukan siapa-siapanya? Kenapa ini dan itu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengatakan, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Dan di antara pengumuman yang dilakukan dalam pernikahan adalah dengan cara mengundang orang-orang agar mereka mengetahui bahwasanya si fulan dan fulana telah menjalin hubungan pernikahan. Nah, sehingga selain itu adalah bentuk pengumuman, pemberitahuan kepada yang lainnya sehingga tidak ada yang berburuk sangka. Itu juga adalah sebagai bentuk syukur terhadap kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada keduanya. Karena pernikahan adalah di antara kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, yang laki-laki masih sudah menikah, pengen menikah lagi. Yang perempuan yang telah diceraikan pun juga mencari pasangan. Bahkan barakallahu fikum,
Allah Azza wa Jalla menjadikan pernikahan di antara salah satu di antara bentuk jenis kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu adalah suatu yang tidak terdapat padanya suatu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, maka Allah tidak akan jadikan sebagai kenikmatan di surga. Namun tatkala itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa, Allah Azza wa Jalla jadikan itu sebagai salah satu kenikmatan yang Allah jadikan kesenangan bagi para penduduk surga di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, orang yang telah mendapatkan pasangan disyariatkan bagi mereka untuk melakukan syukur, mensyukuri kenikmatan tersebut dengan cara melakukan walimahan. Oleh karena itu, beliau mengatakan sini wujubul walimah, wajib untuk melakukan walimah. Sebagaimana barakallahu fikum disyariatkan dan diperintahkan bagi orang yang mendapatkan kelahiran anak laki-laki atau perempuan untuk melakukan akikahan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan itu. Qala rahimahullah wujubul walimah, wajibnya walimah. Wala budda lahu min amalin walimatin ba'da dukhul, dan harus baginya, yaitu bagi laki-laki. Yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya walimah itu adalah kewajiban laki-laki mempelai pria. Dia mempersiapkan uang pannaiknya, yang mana dari uang pannaik tersebut sudah masuk dalam buat acara pernikahan tadi. Wala budda lahu min amali walimatin ba'da dukhul, dan harus baginya setelah harus baginya untuk melakukan walimah ba'da dukhul. Perhatikan kalimat beliau, ba'da ad-dukhul, setelah dia menggauli istrinya. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena apabila walimahan dilakukan sebelum terjadi suatu kenikmatan yang diharapkan, maka masih bisa terjadi kemungkinan yang tidak diharapkan. Sahih. Oleh karena itu yang sunnah adalah melakukan walimahan, resepsi pernikahan setelah dia merasakan manisnya istrinya. Dia merasakan manisnya istrinya. Karena ada kejadian-kejadian bahkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah akad pernikahan, Nabi tidak mencicipi manisnya akad nikah yang Nabi lakukan kepada seorang wanita. Demikian itu barakallahu fikum, dikarenakan begitu akad nikah telah terjalin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita, dan ini adalah diantara wanita yang dinikahi oleh Nabi kemudian diceraikan. Disebutkan kisahnya dalam Sahih Bukhari. Ada dua wanita. Wanita yang pertama ini barakallahu fikum, setelah Nabi alaihi salatu wasallam menikahinya dan ingin menggaulinya, begitu dia menanggalkan pakaiannya, maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat sesuatu pada fisik wanita tersebut yang tidak menyenangkan, atau tidak membuat Nabi alaihi salatu wasallam merasa nyaman. Sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memerintahkan wanita tersebut untuk pulang kembali ke rumah keluarganya. Dan Nabi pun alaihi salatu wasallam membatalkan pernikahan tersebut. Nah, mengapa barakallahu fikum? Karena ini bukan sehari dua kali. Bukan hanya sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, tapi akan berjalan lama dan panjang. Apabila di awal pernikahan ada sesuatu yang kau tidak sukai pada fisiknya, atau sesuatu yang kau tidak senangi dari perangainya, maka untuk apa dilakukan perayaan besar-besaran kemudian kamu sendiri akan meninggalkannya? Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pun menyuruhnya untuk pulang. Nabi tidak apa-apai perempuan tersebut, lalu menyuruhnya untuk pulang ke rumah keluarganya dan membatalkan pernikahan yang tadinya sudah terjadi akad. Sehingga di antara hal yang disunnahkan barakallahu fikum adalah tadi, walimahan itu dilakukan setelah adanya ad-dukhul, seorang pria merasakan manisnya istri yang ia nikahi tadi. Kemudian barakallahu fikum, wanita yang kedua yang Nabi alaihi salatu wasallam nikahi, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam batalkan pernikahannya. Sosok wanita, begitu Nabi alaihi salatu wasallam telah akad pernikahan, Aisyah atau istri Nabi yang lain mendatangi wanita itu, lalu menceritakan kepada wanita tersebut bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam senang kalau begitu seorang wanita didatangi, wanita itu mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Dia diajari untuk mengucapkan ucapan tadi. Nah, maka di hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk ingin menggaulinya, wanita itu pun begitu akan disentuh
oleh Nabi SAW mengatakan ucapan yang tadi dia diajari untuk ucapkan. A'udzubillahi minka. Aku meminta perlindungan kepada Allah darimu. Maka Nabi SAW pun menahan dirinya dan tidak jadi menyentuh wanita itu. Lalu mengatakan, laqad a'idti bima'adin. Sungguh kamu telah meminta perlindungan dengan sosok yang maha mampu memberikan perlindungan. Yaitu kamu berlindung dari saya, maka engkau akan mendapatkan perlindungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mengatakan, ilhiqi bi ahliki. Pulanglah kamu ke rumah keluargamu. Nabi batalkan pernikahannya. Kenapa? Karena dia minta perlindungan dari Nabi. Bagaimana mungkin Nabi akan melakukan apa-apa kepada sosok wanita yang mengucapkan ucapan tadi. Syahid di sini barakallahu fikum, tidak disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melakukan walimahan terhadap dua pernikahan itu. Oleh karena itu yang disunnahkan barakallahu fikum, yang sesuai dengan syariat adalah walimah atau resepsi pernikahan itu dilakukan setelah akad dan dukhul. Setelah akad pernikahan dan terjadinya hubungan antara mempelai pria dan juga mempelai wanita. Kemudian setelah itu dia pun merayakan dan barakallahu fikum mensyukuri kenikmatan yang mereka rasakan dan juga telah dapatkan tadi. Qala rahimahullah wala budda lahu min amali walimatin ba'da ad-dukhuli, dan harus bagi sang laki-laki untuk melakukan acara walimahan setelah dia menggaulinya. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf biha kama sayati. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf untuk melakukan walimahan sebagaimana yang akan datang penyebutan haditsnya. Wali hadithi Buraidah bin Husayb, dan juga berdasarkan haditsnya Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma khataba Ali Fatimah radhiyallahu anhuma, begitu Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah radhiyallahu anha, sepupunya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu la budda lil ursi min walimatin. Sesungguhnya harus bagi seorang pengantin untuk melakukan walimahan. Nah, innahu la budda min lil ursi, sesungguhnya harus bagi seorang pengantin min walimatin, wa fi riwayatin al arus, bagi seorang mempelai untuk melakukan walimahan. Nah, faqala Sa'dun, maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun berkata, alayya kabsyun, saya akan bawa kambing, domba. Wa qala fulan alayya kada wa kada min dhurrah. Adapun fulan mengatakan, saya, yaitu mereka membebankan diri untuk membantu acara pernikahannya Ali bin Abi Thalib. Dan ini diantara hal yang dianjurkan secara syariat, saling ta'awun. Nah, agar barakallahu fikum yang namanya pernikahan itu bisa terwujud. Karena pernikahan adalah suatu ibadah, suatu kebaikan dan kenikmatan yang hendaknya disegerakan dan diupayakan untuk terwujud. Oleh karena itu diantara hal yang disyariatkan adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian untuk melakukan kewajiban dan juga ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Nah, oleh karena itu barakallahu fiikum, di antara hal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mengetahui bahwasanya walimah itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, mereka pun saling ta'awun agar walimahan itu terwujud. Dan hal ini bukan hanya terjadi pada Ali bin Abi Thalib, bahkan walimahan yang dilakukan oleh Nabi, seorang pemimpin terbesar, dilakukan oleh sebagian para sahabat. Mereka membantu dan menolong. Ada yang mendatangkan kambingnya seperti Sa'ad, ada yang mendatangkan kada wa kada alayya minad dhurrah, saya datangkan jagung atau gandum. Nah, wa fi riwayatin ukhra wa jama'a lahu rahtun min ansar aswa'an dhurrah, dan dikumpulkan untuk Ali bin Abi Thalib sekelompok dari orang-orang Ansar beberapa sa' dari jagung. Subhanallah. Nah, karena barakallahu fiikum, apabila seorang pria yang sudah memiliki kesanggupan untuk melakukan proses pernikahan, kemudian dipersulit dikarenakan banyaknya ataupun tingginya uang pannaiknya untuk acara besar-besaran, maka tentu hal itu akan menunda suatu ibadah yang agung ini.
hal itu akan melambatkan dan juga mungkin membatalkan niat baik seorang pria untuk melamar seorang wanita. Oleh karena itu di antara hal yang sangatlah dianjurkan adalah at-ta'awun. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama sang hamba memberikan pertolongan kepada saudaranya. Dalam apa? Perbuatan-perbuatan kebaikan, ibadah yang agung seperti ini saling ta'awun. Nah, sehingga barakallahu fikum terjadi suatu ibadah yang agung yang diharapkan padanya jauh dari fitnah, jauh dari kerusakan, dan melahirkan generasi Islami yang kedepannya akan membela Islam dan mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala rahimahullah as-sunnah fil walimah, yang disunnahkan dalam walimahan. Wa yanbaghi ayyulahidha fiha umuran, sepantasnya untuk memperhatikan pada acara walimahan beberapa perkara. Al-awwal an takuna 3 ayyam aqibat dukhul. Yang pertama, hal itu berlaku setelah 3 hari, terjadinya selama 3 hari setelah ad-dukhul, setelah dia menggauli istrinya. Li'annahu huwal manqul anin nabi, karena inilah yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, acara walimahnya itu setelah dukhul, seperti yang kita sebutkan tadi. Ini yang disunnahkan dan ini yang lebih tepat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, sebagaimana akan datang tentang Abdurrahman ibn Auf. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, maka dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bana, yaitu telah menjalin rumah tangga dengan seorang wanita, yaitu menggaulinya. Fa arsalani, lalu Nabi pun mengutusku. Fada'utu rijalan 'ala ta'ami, maka aku pun mengundang orang-orang untuk menyantap hidangan makanan. Wa anhu qala, syahid di sini bahwasanya Nabi menyuruh, memerintahkan Anas bin Malik untuk mengundang orang-orang menyantap hidangan adalah setelah beliau bana biha, menggauli wanita tersebut. Wa anhu qala tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Safiyyah. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi Safiyyah. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dimerdekakannya Safiyyah bintu Huyai dari perbudakan sebagai maharnya. Nah, begitu Nabi alaihi salatu wasallam didatangi oleh Safiyyah radhiyallahu anha, dan dia adalah seorang wanita yang berparas cantik. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Safiyyah minta izin untuk berjumpa dengan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu Nabi berada di rumahnya langsung merasa tidak senang dan mengatakan, fa'araftu anna nabiyya sayara minha ma ra'aitu minha. Saya tahu pasti Nabi akan lihat dari Safiyyah apa yang saya lihat darinya, yaitu Nabi pasti akan tertarik karena saya saja sebagai perempuan dia cantik. Ya. Saya saja, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, selaku sebagai seorang wanita sudah melihat bahwasanya Nabi itu pasti akan tertarik dari Safiyyah. Maka begitu Nabi berjumpa dengan Safiyyah, lalu Safiyyah mengadukan keluhannya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan Safiyyah saat itu barakallahu fikunna adalah seorang yang menjadi tawanan perang. Dan dia pun jatuh di tangannya Thabit bin Qais radhiyallahu tabaraka anhu sebagai budak. Dia pun datang kepada Nabi minta pertolongan agar dibantu memerdekakan diri. Karena dia tidak ingin menjadi seorang budak, yang mana sebelumnya dia adalah seorang anak pemuka dari kaumnya, masyarakatnya. Kalah perang, lalu dia pun menjadi tawanan dan diperbudak oleh kaum muslimin. Dan dia pun jatuh untuk jatahnya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang tertarik dengannya mengatakan, saya akan menolongmu untuk memerdekakan dirimu, tapi dengan syarat. Maka wanita itu mempertanyakan kepada Nabi, apa syaratnya? Nabi alaihi salatu wasallam mempersyaratkan bahwa saya akan memerdekakanmu dan kamu akan saya nikahi, yaitu sebagai mahar dari pernikahan tersebut. Maka Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu anha pun setuju, dan dia pun dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menikahinya, para sahabat
mengetahui pernikahan ini, yang mana suku Sofiyah bintu Huyai yang sebelum juga ikut ditawan dan menjadi budak di tangan kaum muslimin pun telah tersebar di tangan-tangan kaum muslimin, maka kaum muslimin mengatakan akhwalu Rasulillah bi aidina atau tahta aidina. Apakah layak, pantas keluarganya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ipar-iparnya Nabi itu di bawah tangan kita, sementara Sofiyah adalah istri Nabi? Maka mereka pun serta-merta dan serentak memerdekakan budak-budak mereka yang tadinya menjadi kerabatnya Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitum ra'atan aktsar barakatan minha li ahliha." Saya tidak pernah melihat seorang wanita yang paling banyak berkahnya untuk keluarganya dibandingkan Sofiyah. Yaitu dengan dia memerdekakan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pernikahan itu menjadi sebab keluarga-keluarganya terbebas dari perbudakan. Subhanallah. Nah, tazawwajan Nabi Sofiyah. Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Sofiyah. Wa ja'ala itqaha sadaqaha. Lalu Nabi jadikan dimerdekakannya Sofiyah itu sebagai maharnya. Wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam. Lalu Nabi jadikan walimahannya selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini bagi orang yang memiliki keluasan, lakukan walimahan 3 hari. Atau barakallahu fikum, bikin walimahan yang sederhana, undang selama 3 hari. Yang belum datang, hari kedua dipanggil, supaya tidak begitu capek. Pada hari berikutnya, hari ketiga, yang belum sempat diundang lagi, nah, tidak masalah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Toh kalau mereka mampu untuk melayani tamu dalam waktu yang dari pagi sampai malam seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, undang semua satu kampung, maka tidak masalah apabila itu tidak membebankan dan tidak memberatkan. Nah, Al-Thani, perkara kedua yang harus diperhatikan, ayyad'u as-salihina ilaiha fuqara'an kanu aw aghniya. Mengundang orang-orang saleh kepada acara walimah itu. Apakah mereka orang fakir ataupun orang kaya? Selama mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang baik, maka mereka adalah orang yang pantas untuk diundang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau bergaul kecuali kepada orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, al-thalith, perkara ketiga, ayyulam bisyatin au akthar in wujida sa'ah. Dia melakukan pesta acara walimahan itu dengan seekor kambing atau lebih, kalau dia mendapatkan kelonggaran harta. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jangan dipaksa-paksakan. Kalau memang tidak mampu beli sapi, ya beli kambing. Atau kalau kiranya barakallahu fikum tidak memungkinkan untuk membeli kambing, maka di sana ada ayam. Kalau tidak mampu ayam kampung, ya ada ayam potong. Atau kalau tidak mampu, maka dengan roti dan yang ala kadarnya, sebagaimana akan datang bahwa di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam ada yang beliau jadikan acara walimahannya hanya dengan roti dan kurma. Nah, sehingga barakallahu fikum, di antara hal yang pantas, yang wajib adalah melakukan walimahan, tapi tidak wajib mewah. Ini yang harus diperhatikan. Yang wajib adalah melakukan walimahan dan tidak wajib mewah. Kembalikan kepada kemampuan sang mempelai pria. Kalau dia mampu untuk melakukan acara yang mengundang banyak orang, walillahil hamdu wal minnah. Kalau tidak memungkinkan dan itu adalah sesuatu yang memberatkan, maka jangan dipaksa-paksa sampai harus mengutang atau gadaikan tanah ataukah jual aset sana sini, sehingga begitu mereka melakukan atau menjalankan rumah tangga mereka pun membangun dan memulainya dari perkara yang berat dengan tanggungan utang di mana-mana. Allahu musta'an. Dan ini bukanlah sikap yang bijak dan rahmat bagi para mempelai. Ayyulima bisyatin aw akthar in wujida sa'ah. Untuk melakukan walimahan dengan seekor kambing atau lebih kalau memang dia mendapatkan kelonggaran harta. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Abdurrahman ibn Auf qadima al-Madinah. Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah. Nah, dia berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia di antara kalangan muhajirin. Fa'akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'id bin Rabi' al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Fantalaqa bihi Sa'dun ila manzilihi. Maka Sa'ad bin Rabi' pun membawa Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf muhajir, tidak punya keluarga, tidak punya
tempat tinggal. Dia adalah seorang muhajir yang meninggalkan harta kekayaan keluarga kerabat di kota Makkah menuju kota Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi' al-Ansari dia adalah warga tempatan yang telah dijadikan oleh Nabi sebagai saudara seiman. Dan ini adalah salah satu program yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar ukhuwah itu terjalin dengan baik. Sehingga mereka para sahabat tidak merasa asing di negeri orang lain. Maka Nabi pun mempersaudarakan antara orang Ansar dan Muhajirin. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Fantalaqa bihi Sa'ad ila manzilih. Maka Sa'ad pun membawa Abdurrahman ke rumahnya. Pada abi ta'amin fa'akala. Maka dia pun minta disajikan makanan. Maka keduanya pun makan. Faqala lahu Sa'dun. Maka Sa'ad berkata kepada Abdurrahman ibni Auf. Ay akhi, ana aktsar ahli Madinah. Wa fi riwayatin aktsar ansari malan. Wahai saudaraku, saya adalah penduduk Madinah. Orang Ansar yang paling banyak hartanya. Fangdur syatra mali fakhudhu. Maka lihat separuh dari hartaku. Ambillah separuhnya. Yaitu saya akan bagi dua hartaku. Karena kau adalah saudaraku. Dan ini adalah gambaran bahwasanya orang-orang Ansar seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan mereka tidak merasa berat. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka juga memiliki kebutuhan. Harta mereka dia bagikan kepada saudara-saudaranya. Kaum muhajirin yang datang. Kenapa? Agar kaum muhajirin merasa betah tinggal di kota Madinah. Agar kaum muhajirin merasa nyaman untuk bisa menetap bersama keluarganya di kota Madinah, bersama Rasulullah, bersama kaum muslimin di negeri yang asing di mana mereka tidak punya kerabat di situ. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Bahkan Sa'ad bin Rabi' pun rela membagi dua hartanya. Separuhnya untuk dia, separuhnya untuk saudaranya ini. Fangdur syatra mali fakhudhu. Lihatlah seperdua hartaku lalu ambillah. Wa fi riwayah halumma ila hadiqati usyatirakaha. Mari kita pergi ke kebunku, saya bagi dua engkau. Wa tahti imra'atan. Dan saya punya dua orang istri. Subhanallah. Bahkan pada tahap istri. Kata Sa'ad bin Rabi', saya punya dua orang istri. Di bawah saya ada dua wanita, yaitu dua orang istri. Wa anta akhi fillah, dan kamu adalah saudaraku fillah. La imra'atalak, kamu tidak punya istri. Fangdur ayyuhuma a'jab ilaika. Lihatlah dari kedua istriku yang mana yang kamu sukai. Fasammi hali, sebut namanya untukku. Hatta utalliqaha lak, hingga saya akan menceraikannya untukmu. Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajaha. Kalau iddahnya sudah selesai maka nikahilah dia. Subhanallah. Kenapa barakallahu fikum? Karena Sa'ad bin Rabi' merasa saudaranya juga butuh. Istri adalah kebutuhan laki-laki. Sebagaimana laki-laki adalah kebutuhan seorang wanita. Dia ingin membahagiakan Abdurrahman bin Auf sekalipun dia harus merelakan istrinya. Lihat salah satu istriku yang mana yang kau suka, yang kau senangi, saya akan ceraikan, kau nikahi dia. Karena dia betul-betul rela berbagi. Walau kana bihim khasasah, sekalipun dia merasa butuh juga. Tapi barakallahu fikum, inilah kekuatan imannya orang-orang Ansar. Itulah yang menjadikan orang-orang Ansar menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merelakan apa yang ia punya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, Abdurrahman bin Auf tidak ambil kesempatan, wah mumpung ini ambil hartanya separuh, ambil lagi istrinya. Tidak, Abdurrahman bin Auf juga punya dasar iman yang kuat. Dia tidak memanfaatkan ketulusan orang lain. Dia tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Dan dia adalah seorang yang ingin melakukan yang terbaik untuk orang lain sebagaimana ingin melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Karena orang yang beriman, yang bagus keimanannya, akan memperlakukan orang lain dengan cara yang dia suka untuk diperlakukan. Dia tidak akan ingin melukai dan menyakiti, mengurangi harta saudaranya. Sehingga dia mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkatimu pada keluargamu, istri-istrimu dan juga hartamu itu. Saya tidak mau ambil kesempatan walaupun boleh baginya. Dia telah dikasih. Namun barakallahu fikum, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak cara itu. Dia ingin berusaha. Dulluni ala suq, tunjukkan saya mana pasar. Dia orang baru. Dia tidak tahu di mana pasar. Maka tunjukkan saya kepada pasar. Fadalluhu ala suq, maka mereka pun menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf pasar. Fadahaba, dia pun pergi ke pasar. Fascara wa ba'a, dia pun membeli lalu jual kembali.
Wa rabiha, dan dia pun mendapatkan untung. Tsumma taba al-ghadwa, kemudian dia pun lakukan hal itu pada hari berikutnya. Fa jaa bi syai'in min aqiqin wa samnin qad afdalahu fa ata bihi ahla manzilihi, maka dia pun datang membawa keju dan lemak samin, minyak samin yang dia telah lebihkan, lalu dia pun membawa pulang itu kepada keluarganya, kepada penduduk yang ia tempat tinggali, yaitu keluarganya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Tsumma labitha ma syaa Allah ay yalbath, kemudian dia pun tinggal melakukan hal tersebut masya Allah ay yalbath, dalam waktu yang Allah tabaraka wa taala hendaki. Fajaa wa alaihi rad'a za'faran, maka setelah beberapa waktu dia melakukan jual beli, dia berdagang. Nah, dia butuh dana untuk menikah. Dia juga adalah orang yang membutuhkan tempat tinggal, maka dia pun melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak membebani Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka suatu ketika dia datang, wa alaihi rad'a za'faran, padanya ada bekas zafran, minyak wangi zafran. Wa fi riwayatin wa darra min khaluq, semakna sebagaimana disebutkan dalam kamus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam yang melihat bahwasanya pada Abdurrahman bin Auf ada dampak bekas dari minyak wangi zafran, di mana minyak wangi zafran itu berwarna merah dan berbekas. Minyak wangi zafran adalah minyak wangi yang banyak digunakan oleh para wanita. Begitu datang dan dia ada bekas minyak wangi yang biasa digunakan oleh wanita, qala Rasulullah, maka Rasulullah pun bertanya, "Mahyam, apa-apaan ini? Ada apa kiranya denganmu? Yaitu kenapa kau menggunakan pakaian minyak wangi yang mana minyak wangi itu adalah minyak wanginya perempuan? Mahyam, apa-apaan ini wahai Abdurrahman ibn Auf?" Faqala ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, tazawwajtum ra'atan, saya telah menikahi seorang wanita minal ansar, dari kalangan wanita ansar." Yaitu kenapa saya ada bekas wangi-wangiannya yang digunakan oleh wanita, karena saya sudah menikah. Saya ini pengantin baru. Jadi wajarlah seorang pria yang sebelumnya tidak menggunakan wangi-wangian perempuan, tiba-tiba ada padanya wangi-wangian perempuan. Karena dia dipeluk, dia disayang, dia dicium, sehingga menempel minyak wangi perempuan kepada badannya. Nah, maka Abdurrahman menjelaskan alasan itu. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Abdurrahman, "Ma asdaqtaha, apa yang kau kasihkan dia sebagai mahar?" Qala wazna nawatin min dahabin, saya memberikan dia seberat biji kurma berupa emas. Disebutkan dalam An-Nihayah Ibn Athir, yaitu sekitar 5 dirham. Harganya seperti 5 dirham. Dan sebagian mengatakan rubu' dinar. Itu seharga rubu' dinar, 1/4 dinar. Dan 1 dinar itu sekitar 4 gram lebih. Artinya, barakallahu fikum, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu memberikan kepada wanita tersebut mahar sekitar 1 gram lebih sebagai maharnya. Yang tadinya dia adalah orang yang tidak punya apa-apa, dia pun datang membawakan mahar yang berupa emas. Nah, seperti sebesar rubu' dinar, 1,25 atau 1,15 gram. Nah, dari emas 22 karat, bukan yang 24 karat. Nah, dan tentunya harga emas berbeda-beda sesuai dengan karatnya. Jangan tertipu dengan beratnya, tapi perhatikan karatnya. Mungkin saja dia murah, tapi kalau karatnya cuma 18 gram, atau 15 gram, atau 11 gram, bahkan ada yang hanya 6 gram, 6 karat maksud saya. Ada yang 12, ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 18 karat, ada yang 15, 12, bahkan ada yang 6 karat. Walaupun berat timbangannya, maka nilainya sedikit. Tapi di sini barakallahu fikum disebutkan bahwasanya emas di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah 22 karat. Dinar yang berlaku di masa itu adalah emas dengan ukuran 22 karat. Nah, qala ma asdaqtaha, apa yang kau berikan dia sebagai mahar? Qala wazna nawati min dhahab, yaitu sekitar 1,15 gram emas 22 karat. Qala, maka Nabi mengatakan, fabarakallahu lak, semoga Allah memberkatimu. Aulim walau bisyatin, lakukanlah walimahan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Fa ajaza dzalika, maka beliau pun melakukan hal itu. Qala Abdurrahman berkata, falaqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku.
Wala rafa'tu harajaran la rajautan asiba tahtahu dhahaban aw fidda. Sekiranya aku mengangkat satu batu, maka saya berharap saya bisa mendapatkan di bawah batu tersebut emas ataukah perak. Yaitu dikarenakan beliau qanaah. Beliau tidak mengemis, tidak meminta-minta, tidak memanfaatkan kelembutan kebaikan orang lain, tapi dia berusaha sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla pun memberkatinya. Sehingga beliau pun mengungkapkan bahwa Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu apabila ingin mulai usaha, maka niscaya dia akan bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aituhu qusima li kulli imra'atin min nisa'ihi. Sungguh aku telah melihat Abdurrahman bin Auf, yaitu begitu dia meninggal dunia, dibagi-bagikan untuk setiap istri-istrinya ba'da mautihi, setelah dia meninggal dunia, mi'atu alfi dinar, sebanyak 100.000 dinar. Subhanallah. Satu dinarnya itu 4 gram. 4 gram lebih, hampir 4,5. Atau 4 gram setengah lebih. Nah, apabila itu adalah mi'atu alf, berarti dia memiliki 400.000 gram lebih dari emas. Kalau harganya sekarang 2 juta, maka silahkan dikalikan. Ini adalah harta warisannya Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya datang ke kota Madinah dengan tangan kosong. Dan siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan sifat ta'affuf, wa man yu'iffu yu'iffuhullah, siapa yang ta'affuf, menjaga harga diri, kehormatan, tidak mengemis, tidak memanfaatkan kelembutan orang lain, Allah akan berikan dia iffah, kehormatan diri. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan Abdurrahman bin Auf di antara orang yang punya setelah sebelumnya dia tidak punya apa-apa. Nah, wa an Anas aidan, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syahid di sini barakallahu fikum, Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf di awal jenjang pernikahannya, aulim walau bisyatin. Lakukanlah pesta resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, kalimat walau litaklil menunjukkan walaupun itu sedikit. Karena kewajiban ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pria, tapi sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka Nabi katakan aulim walau bisyatin. Sehingga kita nasihatkan kepada orang tua wanita agar tidak terlalu menuntut banyak dalam melakukan acara resepsi pernikahan anak perempuannya. Karena itu akan mempersulit dan juga memperlambat adanya orang-orang yang datang melamar untuk melamar anak perempuannya. Karena terlalu berat, terlalu tinggi harganya, sehingga susah untuk melakukan acara ataukah melakukan ibadah yang agung ini berupa pernikahan yang Allah Azza wa Jalla syariatkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas aidan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlama 'ala imra'atin min nisa'ihi. Kata Anas juga, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimahan terhadap istrinya dari istri-istrinya, ma awlama 'ala Zainab, sebagaimana yang beliau lakukan walimahan untuk Zainab. Artinya semua walimahan yang dilakukan oleh Nabi tidak seperti walimahan yang Nabi lakukan untuk Zainab. Artinya pernikahannya Zainab sedikit spesial. Ya, pernikahannya Zainab sedikit spesial dibandingkan pernikahan istri-istrinya lain. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menikah sebanyak 12 wanita. Menikahi 12 wanita atau 11 wanita dan melakukan walimahan dan menggaulinya. Dan 2 wanita dinikahi oleh Nabi akad saja dan tidak terjadi walimahan, sebagaimana tidak terjadi ad-dukhul, menggaulinya. 2 wanita yang tersebut telah kita sebutkan, yaitu yang Nabi lakukan akad tapi tidak menggaulinya, sebagaimana tidak melakukan walimahan. Adapun 11 lainnya, maka Nabi menikahi mereka, Nabi menggauli mereka dan melakukan walimahan. Kata Anas, semua walimahan Nabi SAW yang dilihat oleh Anas, tidak ada yang spesial seperti spesialnya walimahan yang Nabi lakukan alaihi salatu wasallam terhadap Zainab radhiyallahu anha. Fa innahu dzabaha syatan, maka sesungguhnya dia menyembelih seekor kambing. Lihat, pada pernikahannya Zainab, Nabi sembelih seekor kambing. Artinya yang lain-lainnya tidak disembelih kambing. Sekiranya membesar-besarkan acara walimah, membesar-besarkan acara resepsi pernikahan adalah suatu kemuliaan, maka pasti Nabi akan mengupayakan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekiranya
membanyak-banyakkan mahar adalah suatu makromah, suatu kemuliaan bagi wanita, maka niscaya Nabi akan berikan mahar terbesar untuk istri-istrinya. Karena Nabi adalah orang terbaik terhadap istrinya. Nabi akan upayakan yang terbaik untuk istrinya. Tapi ini adalah hanya menjalankan suatu kewajiban. Mahar yang diberikan kepada seorang wanita adalah suatu kewajiban untuk menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka sekiranya itu adalah kemuliaan, maka pasti Nabi akan memberikan mahar terbesar, harga yang termulia, tapi itu bukan suatu tolak ukur dari suatu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Baik. Fa innahu dhabaha syatan, karena sesungguhnya Nabi pada walimahannya Zainab menyembelih seekor kambing. Qala, lalu Nabi mengatakan at'imhum khubzan wa lahman thumma tarakuhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at'imhum, aku memberi mereka makan roti dan juga daging, itu daging kambing. Kemudian mereka pun meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah mereka makan dan menyantap, mereka pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum yang harus diperhatikan dalam al-walimah. Nah, as-sunnah fil walimah, yang disunnahkan dalam walimah. Antakuna thalatha ayyam. Yang pertama, kalau bisa berlangsung selama 3 hari. Kalau bisa. Yang kedua, untuk mengundang orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, yang ketiga, disunnahkan untuk menyembelih seekor kambing atau lebih sesuai dengan keluasan harta. Nah, dan akan datang bahwasanya diharamkan untuk hanya mengundang orang-orang kaya, orang-orang yang punya kepentingan, lalu membiarkan orang-orang miskin dan tidak menyantap makanan tersebut. Dan insyaallah barakallahu fikum, beliau akan menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan walimahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Naktafi subhanallahi wa bihamdihi.